Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Nania Heronisa pada materi hukum perdagangan internasional. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proteksionisme perdagangan internasional. Jadi apa sih proteksionisme itu? Jadi proteksionisme perdagangan internasional itu adalah kebijakan ekonomi di mana suatu negara itu berusaha membatasi impor barang dan jasa dari negara lain, gunanya itu untuk melindungi industri domestiknya. Hal ini biasanya dilakukan melalui tarif, kuota impor, subsidi untuk industri lokal, atau regulasi ketat terhadap produk asing. Tujuan utama proteksionisme ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, melindungi lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan industri lokal yang belum kompetitif di pasar global. Namun proteksionisme ini juga dapat memicu balasan dari negara lain, mempersempit pasar ekspor, dan berpotensi menghambat efisiensi ekonomi global. Jadi latar belakang munculnya proteksionisme dalam perdagangan internasional ini berakar dari keinginan negara untuk melindungi industri domestik dari persaingan global yang dianggap merugikan. Ketika ketidakseimbangan perdagangan terjadi, selain itu, proteksionisme sering didorong oleh faktor politik domestik seperti tekanan dari kelompok industri tertentu atau kebutuhan menjaga lapangan kerja. Globalisasi yang membawa arus barang dan jasa secara bebas juga memicu kekhawatiran atas hilangnya identitas ekonomi nasional dan melemahnya kontrol negara terhadap perekonomian, sehingga proteksionisme ini dipandang sebagai cara untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi di tengah dinamika pasar global. Tujuan dari proteksionisme ini sendiri yang pertama itu untuk melindungi industri dalam negeri, jadi menjaga kelangsungan hidup industri lokal, khususnya industri baru atau strategis dari persaingan produk luar negeri. Yang kedua, untuk menstabilkan harga dan pendapatan domestik, untuk melindungi petani, produsen, dan sektor strategis dari fluktuasi harga internasional. Yang ketiga itu mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, jadi mendorong kemandirian ekonomi nasional dengan memproduksi barang yang sebelumnya diimpor. Lalu ada terciptanya lapangan pekerjaan baru, jadi mencegah terjadinya pengangguran akibat masuknya produk impor yang lebih murah dan kompetitif. Lalu ada mengatasi ketidakseimbangan defisit neraca perdagangan untuk mengurangi impor, memperbaiki ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran negara. Lalu ada mengamankan kepentingan nasional untuk melindungi sektor-sektor yang vital untuk keamanan nasional seperti energi pangan dan pertahanan. Lanjut, isu kontemporer tentang proteksionisme ini berpusat pada ketegangan antara upaya mempertahankan perdagangan bebas dan dorongan untuk melindungi ekonomi domestik di tengah dinamika global yang berubah cepat. Krisis geopolitik seperti perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, kebijakan de-risking Uni Eropa terhadap Tiongkok, serta perang Rusia-Ukraina telah mendorong negara-negara untuk memperketat kontrol atas perdagangan strategis, terutama di sektor teknologi, energi, dan pangan. Selain itu, proteksionisme kini sering dikaitkan dengan isu keberlanjutan, di mana negara memberlakukan hambatan perdagangan untuk alasan lingkungan atau hak asasi manusia, seperti pajak karbon lintas batas. Ketergantungan pada rantai pasok global yang terungkap selama pandemi COVID-19 juga memperkuat tren menuju reshoring atau friendshoring, memperlihatkan bahwa proteksionisme ini modern tidak lagi hanya soal tarif, tapi juga tentang membentuk kembali struktur perdagangan dunia demi keamanan dan ketahanan nasional. Jadi alat-alat proteksionisme ini yang pertama ada tarif atau pajak yang dikenakan terhadap barang impor untuk membuatnya lebih mahal dibandingkan produk domestik. Lalu ada kuota impor, yaitu batasan jumlah barang tertentu yang boleh diimpor dalam periode tertentu juga. Lalu yang ketiga ada subsidi, yaitu bantuan finansial dari pemerintah kepada industri domestik agar produk mereka bisa lebih kompetitif di pasar internasional. Yang keempat ada hambatan teknis, yaitu standar atau regulasi teknis yang sulit dipenuhi oleh produk asing. Yang kelima ada hambatan administratif, yaitu prosedur birokrasi yang dipersulit untuk memperlambat atau menghalangi impor. Yang keenam ada pengenaan pajak impor khusus, misalnya pajak karbon lintas batas untuk produk yang dianggap tidak ramah lingkungan. Yang ketujuh ada embargo, yaitu pelarangan total impor dari negara tertentu, biasanya karena alasan politik. Yang kedelapan ada kebijakan dumping dan anti-dumping, jadi pengenaan bea tambahan pada produk impor yang dijual lebih murah dari harga pasar domestik itu untuk melindungi industri lokal. Yang kesembilan ada voluntary export restraints, yaitu kesepakatan di mana negara pengekspor secara sukarela membatasi jumlah ekspor ke negara lain.
Yang ke-10 ada local content requirement, yaitu syarat bahwa sebagian komponen produk itu harus dibuat di dalam negeri agar bisa dijual di pasar tersebut. Jadi dampak dari proteksionisme ini ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita membahas dampak positif terlebih dahulu. Jadi dampak positifnya itu yang pertama untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi dengan pembatasan impor melalui tarif atau kuota produk luar negeri itu jadi kurang kompetitif. Ini memberi kesempatan bagi industri lokal untuk tumbuh, karena tidak harus bersaing langsung dengan produk asing yang lebih murah ataupun lebih mapan. Lalu yang kedua itu meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi ketika industri dalam negeri berkembang karena terlindungi, maka permintaan tenaga kerja lokal pun ikut meningkat. Hal ini dapat mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor produksi. Yang ketiga ada menjaga ketahanan dan ekonomi sosial. Jadi proteksionisme ini membantu mengamankan sektor-sektor strategi seperti pertanian dan energi dari pengaruh luar. Hal ini penting untuk mencegah gejolak ekonomi atau krisis pangan yang bisa berdampak langsung pada stabilitas sosial masyarakat. Yang keempat ada mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Jadi dengan membatasi impor dan mendorong produk lokal, negara akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemandirian ini mengurangi resiko jika terjadi konflik dagang atau krisis global. Dan yang kelima ada mendorong diversifikasi ekonomi. Jadi proteksionisme dapat mendorong pengembangan sektor-sektor baru yang sebelumnya kalah bersaing dengan produk impor. Hal ini membuat struktur ekonomi lebih beragam dan tidak bergantung pada satu sektor saja. Lalu jika ada dampak positif, maka ada pula dampak negatif dari proteksionisme ini. Yang pertama itu meningkatkan harga barang. Jadi ketika impor dibatasi dan barang luar dikenai tarif tinggi, harga produk naik karena konsumen hanya bisa membeli barang lokal yang mungkin lebih mahal atau kurang efisien diproduksi. Yang kedua ada menurunkan efisiensi ekonomi. Jadi tanpa persaingan dari luar, produsen lokal itu bisa menjadi kurang efisien, malas berinovasi, dan memproduksi dengan biaya tinggi karena tidak ada tekanan untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan harga. Lalu yang ketiga memicu perang dagang. Negara lain bisa membalas kebijakan proteksionisme dengan menaikkan tarif untuk barang dari negara tersebut, yang dapat berujung pada perang dagang dan merugikan kedua pihak. Yang keempat itu menghambat pertumbuhan ekonomi global. Jadi perdagangan bebas mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, proteksionisme itu membatasi itu, sehingga mengurangi volume perdagangan dan investasi internasional yang berdampak pada perlambatan ekonomi global. Dan yang terakhir ada membatasi pilihan konsumen. Jadi dengan pembatasan impor, konsumen itu memiliki lebih sedikit pilihan produk dalam hal harga, kualitas, dan variasi. Ini bisa mengurangi kesejahteraan konsumen karena mereka tak bisa memilih produk terbaik sesuai kebutuhan mereka. Jadi itu saja materi mengenai proteksionisme pada perdagangan internasional kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.